Oke, seperti janji saya tadi, kita akan bahas kembali lagi soal MRT. Kita diskusikan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso alias Bang Yos, yang saya tahu ini sejak lama memimpikan ada MRT di Jakarta ya. Kita sapa langsung. Bang Yos, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, Bang Yos, kita harus apresiasi sekarang Jakarta punya MRT ini. Ini mimpi dari pemerintah Jakarta sudah lama sekali. Catatan Bang Yos seperti apa? Iya, tentu saja. Belum jadi selama di Gubernur, saya kan udah pergi kemana-mana ya. Artinya sudah melihat ibu kota negara itu seperti apa ya. Jadi saya rasa waktu itu hanya kita aja yang tidak mempunyai kendaraan publik yang layak, yang representatif ya. Yang dapatnya sedikit, lalu kondisinya buruk dan jumlahnya 20% dibandingkan kendaraan berkeliaran itu 80%. Jadi kuncinya seperti itu. Setelah saya studi banding ke beberapa negara, terutama di Amerika Latin, kesimpulan saya, ini cerita tahun 2003 ya, kita harus segera mempunyai kendaraan asal gitu. Oke, sekarang kita sudah punya, Jakarta sudah siap, artinya dari beberapa tahun lalu penelitian, riset dan segala macam sudah dipersiapkan. Masyarakatnya nih, Bang Yos, kita tanya, masyarakatnya udah siap belum sih Bang Yos kalau Bang Yos lihat? Biasa itu memerlukan waktu ya, untuk membahasakan dan mensukan itu udah pasti bukan waktu, apalagi kita negara berkembang, masyarakatnya juga masih mempunyai daya yang rendah gitu. Sementara itu adalah kendaraan modern gitu. Ini perlu punya. Oke, ini sejak Bang Yos jadi gubernur, punya mimpi, Jakarta punya MRT, sampai sekarang terrealisasi. Ini kan waktunya sangat panjang gitu ya Bang Yos. Apa sih sebetulnya kendala yang buat MRT ini baru saat ini ada di Jakarta, baru punya nih kita, sedangkan negara lain yang tadi Bang Yos datangi udah lama sekali. Begini masalahnya ya, jadi tahun 2003 setelah saya melakukan studi banding kemana-mana, itulah mulai kita rancang sebuah jaringan transportasi makro ibu kota yang kita sebut PTM ya, pola transportasi makro ibu kota. Itu terdiri dari 4 moda gitu. Moda yang paling besar yang bisa ngangkut ribuan orang dalam 1 jam namanya MRT di bawah sana. Ya. Di atas sana ada busway 15 koridor. Ya. Lalu di atasnya ada monorail ya, terdiri dari Green Line menghubungkan sentra ekonomi, perkantoran, dan perdagangan. Lalu ada Blue Line yang menghubungkan Tangerang dan Bekasi. Itu monorail yang kemudian zaman Ahok diganti LRT, dan monorail yang tahu kelanjutannya bagaimana. Itu satu ya. Nah, terus moda berikutnya adalah transportasi air atau waterway gitu kan. Nah, ini makanya saya membuat di Kanal Timur, dan itu sudah kita rancang untuk transportasi air nantinya gitu. Nah, antara moda MRT, LRT, busway, dan waterway ini semua terintegrasi, saling mengakses gitu, sehingga orang Jakarta ini dari mana ke mana pasti mendapatkan transportasi yang saling mengakses itu tadi, bersama moda gitu. Oke. Nah, terus setelah dirancang jadi dan saya meyakini bahwa itu menyelesaikan masalah ke depan. Masalahnya waktu itu Jakarta itu kan pasca kerusuhan Mei tahun 98. Itu memerlukan waktu yang panjang untuk recovery, untuk mengembalikan kepercayaan investor ke Indonesia, khususnya Jakarta. Nah, selama menunggu itu kita melakukan penelitian khusus untuk MRT. Penelitiannya
terhadap kultur tanahnya apa cocok untuk kereta api bawah tanah dan melakukan penyediaan bahan seperti itu dan lain-lain. Nah sementara ini menunggu ini, saya harus memulai gitu dari jaringan ini mana yang bisa saya mulai sebagai starting point. Maka saya gelarlah gitu kan. Mengapa busway? Karena busway itu tidak memerlukan investor. Kita buat sendiri ya. Jalan sudah ada, tinggal pasang generator, space-nya kita pesen, sopir kita rekrut, maka jalan. Oleh sebab itu, selama saya jadi gubernur, saya sudah selesaikan 10 koridor dari 15. 10 koridor itu relasi 3 infrastruktur. Nah, kemudian lanjutkan POGE dan ditambah 2 koridor lagi. Oke. Satu koridor. Bang Yos Jadi, singkat saja. Seperti itu. Jadi dalam hal ini antara MRT, LRT dan waterway itu terintegrasi, saling mengakses satu lain, bukan berdiri sendiri. Semoga nantinya juga semuanya akan terintegrasi begitu. Tapi singkat saja Bang Yos, barusan diketuk palu harganya 8.500 per 10 km. Bang Yos yang cukup vokal bahwa harga MRT atau biaya MRT harus disubsidi. Menurut Bang Yos gimana? Kemahalan atau kemurahan nih? Singkat saja Bang Yos. Ya, saya sudah patok harus 10.000 di bawahnya gitu kan. MRT itu barang modern mahal. Tapi kalau tiketnya mahal, lalu tidak terjangkau masyarakat, tidak ada penumpangnya. Dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat jangan pernah berpikir mencari untung dari transportasi publik gitu kan. Kita untungnya secara tidak langsung. Saat orang pindah ke transportasi massal, ya, maka banyak sekali kendaraan diparkir di rumah. Jadi berapa juta galon bahan bakar bisa kita hemat saat itu. Orang juga menjadi produktif karena bisa bekerja dan melakukan tugasnya masing-masing tepat waktu. Itu keuntungannya dia langsung. Jadi jangan ada pikiran kita mau mencari untung di public service, gitu, termasuk transportasi. Walaupun investasinya harus disubsidi. Walaupun investasi MRT ini cukup besar ya Bang Yos. Walaupun investasi di MRT ini cukup besar, tapi memang masyarakat bisalah mencoba dengan harga 8.500 itu. Semoga semua kalangan bisa mencoba, bisa beralih ke transportasi ini. Jadi sama-sama mencoba, sama-sama menggunakan transportasi umum. Bang Yos, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Mungkin lain kali kita bisa naik MRT bareng-bareng ya. Selamat malam Bang Yos.